Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Kasim. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materinya, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan nilai ekuitas pemilik selama satu periode. Ekuitas merupakan hak kepemilikan pemilik atas perusahaan yang mencerminkan nilai bersih perusahaan setelah dikurangi liabilitas dari aset. Laporan ini menjelaskan bagaimana ekuitas berubah dari awal periode hingga akhir periode. Nah, selanjutnya itu ada tujuan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, menjelaskan perubahan ekuitas. Laporan ini memberikan informasi yang lebih rinci tentang bagaimana ekuitas pemilik berubah selama periode akuntansi. Selanjutnya, memahami kinerja perusahaan. Laporan ini membantu memahami bagaimana kinerja perusahaan seperti laba atau rugi memengaruhi ekuitas. Yang selanjutnya, menganalisis stabilitas keuangan. Laporan ini membantu menilai stabilitas keuangan perusahaan dengan melihat bagaimana ekuitas berubah dan membantu membuat keputusan. Laporan ini memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Investor menggunakan informasi ini untuk menilai dan potensi pertumbuhan perusahaan. Kreditor menggunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang. Manajemen menggunakannya untuk memahami struktur keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategis. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada komponen utama, yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang pertama itu ekuitas awal. Nilai ekuitas pemilik pada awal periode akuntansi ini merupakan titik awal untuk menghitung perubahan ekuitas selama periode tersebut. Yang kedua, laba bersih atau rugi bersih. Hasil operasi perusahaan selama periode akuntansi. Laba bersih akan meningkatkan ekuitas, sedangkan rugi bersih akan mengurangi ekuitas. Ini merupakan faktor utama yang memengaruhi perubahan ekuitas karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, penambahan modal. Setoran modal tambahan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan selama periode akuntansi. Penambahan modal akan meningkatkan ekuitas karena pemilik menginvestasikan lebih banyak dana ke dalam perusahaan. Yang keempat, pengurangan modal. Penarikan modal oleh pemilik perusahaan selama periode akuntansi. Pengurangan modal akan mengurangi ekuitas karena pemilik menarik sebagian atau seluruh modalnya dari perusahaan. Yang kelima, laporan ditahan. Laba yang diperoleh perusahaan yang belum dibagikan kepada pemilik laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan meningkatkan nilai ekuitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulannya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan